Halo semuanya, kami dari kelompok 16 akan membahas materi tentang perbandingan pendidikan Indonesia dengan beberapa negara lain. Topik-topik yang akan dibahas yaitu pengertian sistem pendidikan, perbedaan pendidikan Indonesia dengan negara Singapura dan Jepang, serta perbedaan pendidikan Indonesia dengan negara Amerika dan Finlandia. Mari kita menuju ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem pendidikan. Apakah teman-teman tahu apa itu sistem pendidikan? Mari kita bahas. Menurut Mujamil Komar, 2005, sistem pendidikan merupakan rangkaian-rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan sebagainya. Sistem pendidikan merupakan rangkaian-rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan sebagainya. Mari kita beralih ke topik berikutnya, yaitu perbedaan pendidikan Indonesia dengan negara Singapura dan Jepang. Bicara mengenai negara dengan sistem pendidikan terbaik, Jepang tak luput dari perbincangan. Negara ini memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, sehingga mampu mencetak sumber daya manusia berkualitas tinggi. Diketahui, sumber daya manusia di Jepang terdepan di bidang matematika dan sains. Pemerintah Jepang berupaya semaksimal mungkin untuk mampu menyediakan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dari berbagai golongan. Berikut adalah aspek-aspek perbedaan pendidikan Indonesia dengan negara Jepang dan Australia. Yang pertama, lama sekolah atau durasi sekolah. Yang kedua, jumlah pelajaran. Yang ketiga, peran guru. Dan yang keempat, syarat kelulusan. Dan topik yang terakhir yaitu perbedaan pendidikan Indonesia dengan negara Amerika dan Finlandia. Negara Amerika adalah negara yang maju. Ada beberapa faktor hal yang membuat negara Amerika bisa maju. Salah satu faktornya yaitu karena adanya sumber daya manusia, SDM, yang memadai. Pendidikan menjadi salah satu faktor SDM yang berkualitas bisa terjadi. Sistem pendidikan di Amerika jauh lebih baik dari Indonesia. Di Amerika menggunakan metode learning by practicing, yaitu teknik pembelajaran yang lebih menekankan ke praktiknya daripada materi. Sedangkan di Indonesia dari sekolah dasar, SD, sampai hingga sekolah menengah ke atas, SMA, selalu diajarkan lebih banyak menggunakan materi. Terkadang terlalu banyak materi bisa membuat otak overload kelebihan kapasitas untuk mencernanya. Pendidikan di Indonesia, Amerika, dan Finlandia memiliki perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek. Secara umum, Amerika dan Finlandia menekankan pada pendekatan yang lebih progresif dan inklusif dalam pendidikan, sementara Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Amerika seringkali menekankan pada pendidikan yang berbasis pada kreativitas dan kemandirian siswa. Sementara Finlandia dikenal dengan sistem pendidikan yang fokus pada kesetaraan, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan penilaian yang kurang menekankan pada ujian standar. Di sisi lain, Indonesia tengah berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan akses yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat, meskipun terdapat perubahan-perubahan positif yang sedang dilakukan dalam hal kurikulum dan metode pembelajaran. Sekian paparan materi mengenai perbandingan pendidikan di Indonesia dari kami. Semoga informasi yang kami paparkan dapat berguna bagi pendengar sekalian. Terima kasih.